tentunya suka dukanya ada, ya mulai dari 5 tahun pertama kami berpartner ya. Setelah itu di 2013 kami masing-masing, kita tarik mundur lagi dulu waktu masih berpartner ya. Bisa 10 atau 11 cabang gitu. Mereka juga ada juga yang sudah bimbel di tempat lain ya. Jadi mereka datangi ke lokasi tersebut, tapi butuh privat juga di rumah. Jadi nggak masalah sih, kuenya masih besar, bocoran cuma aja di channel ya, Kupaspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kupaspirasi. Di sini kita akan mengupas perjalanan, menggali inspirasi. Di episode kali ini kita udah main ke tempatnya Private Galan. Ya. Di samping saya sudah ada Kak Ihsan. Ya, halo Mas Imam. Halo, apa kabar Kak Ihsan? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ya, fokus di bimbel dan privat Galan. Kak Ihsan mungkin boleh cerita sedikit, Galan ini apa sih? Jasa pendidikan ya, berfokus pada bimbingan belajar dan les privat se-Jabodetabek untuk anak SD, SMP, SMA. Galan itu singkatan dari SMA Negeri 39. Kebetulan saya alumni dari sana, SMA Negeri 39 Cijantung, Jakarta Timur. Oke. Jadi singkat Galan. Itu sih. Fokusnya di private bimbel ya? Iya, Maksudnya sekarang fokusnya mengembangkan setelah pandemi ya, terutama privat se-Jabodetabek. privat se-Jabodetabek. Boleh cerita balik ke belakang, Galan ini didirikan 2008 ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Sebelum Di tahun itu sempat ada usaha lain mungkin Kak Ihsan? Ya, jadi awal mulanya menyemplung gitu ya di jasa pendidikan 2007. Waktu itu saya masih kuliah ya. Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun. Jadi 2007 itu lagi ngetren namanya franchise Jarimatika. Jadi kita tertarik untuk menjadi franchisee Jarimatika di tahun 2007. Alhamdulillah respon dari orang tua murid ya cukup banyak. Dan ternyata saat les itu di tahun 2007 banyak orang tua murid yang request, kenapa nggak sekalian bimbel buat kakaknya nih yang usia-usia SMP, SMA. Gitu. Akhirnya di Berarti Jarimatika tuh 2008 fokusnya di lah. SD doang waktu itu ya? Waktu itu ya anak-anak SD untuk belajar menghitung dengan jari ya, Jarimatika makanya disebut. Oke, jadi akhirnya karena request tadi Iya. dari masyarakat, akhirnya dibikin Galan di 2008. Bimbel lah, iya, seperti MF atau Primagama kan pada waktu itu. Fokusnya di bimbel di tempat pada saat Waktu itu betul, alhamdulillah responnya ketika 2008 itu banyak gitu ya, langsung dapat banyak sih alhamdulillah karena kita berada di padat penduduk dan juga banyak sekolahan di sekitar sini ya. Pada saat berdiri itu udah langsung SD, SMP, SMA atau gimana? Ya, Kak Ihsan? bertahap sih kita untuk level SD SMP dulu, untuk SD, SMP. awal berdiri di 2008. Boleh cerita mungkin Kak Ihsan dari 2008 ke sampai sekarang tuh perjalanannya seperti apa? Ya, alhamdulillah berarti kan boleh dibilang total sudah 17 tahun ya. Iya. Tentunya suka dukanya ada, ya mulai dari 5 tahun pertama kami berpartner ya. Setelah itu di 2013 kami masing-masing dan akhirnya saya di 2013 itu bersama istri lah hingga saat ini mengelola usaha bimbel dan privat Galan. Oke, berarti partneran tadi 5 tahun bisa Ya, jalan ya? bisa jalan. Nah, Boleh tahu mungkin kenapa? Beda ya pandangan beda, atau karena ada yang bilang kan jangan sampai ada matahari kembar lah dalam satu usaha. Nah itu mungkin karena kita merasa masing-masing owner gitu ya, matahari kembar, ya wajar lah. wajar ya? Ambil hikmahnya lah, karena tidak ada pembagian porsi job desk yang jelas mungkin ya pada waktu itu. Tapi beliau sekarang usaha di pendidikan juga? Beliau kopi. Oh, di kopi malah di Jadi jam. beda, jadi udah aman. Oke, jadi 2013 sama istri Sampai sekarang akhirnya sama istri megang finance. megang finance. Ya, udah bagi-bagi tugas sekarang, ada porsinya. Di Galan sendiri itu dari terbentuknya 2008 sampai sekarang itu udah langsung berbentuk badan hukum nggak sih Kak Ihsan? Ya, sekarang kita akhirnya setelah ikut itu tadi ya, KMB, waktu itu dengan Pak Teguh Hidro, senior dari TDA, kita diminta untuk punya haki ya, dan juga badan hukum legalitas usaha. Jadi alhamdulillah setelah ikut KMB dari Pak Teguh, ada buahnya atau hasilnya yaitu badan hukum
sudah ada Haki dan juga PT gitu, dengan nama PT Galan Sukses Indonesia. Negara sukses. Berarti kan kalau setahu saya ya, KMB dengan Pak Teguh itu waktu pandemi ya? 2000 baru banget awal pandemi boleh bilang iya sih Iya, awal 2021 berakhir 2022. barengan dengan Bang Jailani ya, ada Ya di salah betul. satu episode kita, episode Ya 3 kalau halo nggak Bang salah ya. Reno. Nah, ini menarik kan dari 2008 berarti sampai pada saat itu belum ada badan hukum entitas bisnisnya ya? Iya, badan hukum resmi seperti PT belum ada justru. Belum ada. Ya, Justru ya. jalan gitu aja. Jalan gitu aja, karena kan kita bergerak di sektor UKM ya atau non formal ya, lembaga pendidikan non formal, jadi nggak masalah. Iya. Seperti itu. Ada bedanya nggak sih Kak Isan dari dulu ngejalanin bisnis tuh dengan ya udah jalan aja dengan sekarang punya PT gitu? Ya tentu ada bedanya ya, kita merasa lebih bertanggung jawab aja ya, karena semuanya sudah tercatat lah di negara lah seperti itu. Dan juga tentunya kita ingin bersungguh-sungguh bisnis ini ingin besar dan juga kalau bisa diteruskan anak cucu kita nanti. Gitu. Jadi ada penerusnya lah. Gitu. Oke. Bisnis bimbel ini kan lumayan menarik ya. Rata-rata tuh saya lihat pada saat kita zaman-zaman umur kuliah nih, saya juga termasuk yang pengen bikin bisnis bimbel waktu itu. Di tahun 2013, saya bikin bimbel tuh bareng 4 temen, tapi nggak jalan. Nah, saya ngelihat tuh banyak sampai sekarang pun ya, adik-adik kelas kita yang lagi baru masuk kuliah, itu bersemangat untuk bikin bisnis bimbel tuh. Karena mereka ngerasa kayak ngebantu adik-adik kelasnya buat dapat universitas favoritnya mereka gitu. Menurut Kaisan sendiri, apa sih bedanya bisnis bimbel yang Galan punya sampai bisa eksis sampai 17 tahun ini dibandingkan dengan bimbel-bimbel yang baru tumbuh yang mungkin bahkan nggak sampai umurnya beberapa tahun aja gitu. Ya mungkin kita bisa kuncinya sih dari jasa pendidikan ini, yaitu bimbel dan privat. Di Galan itu ada jaminan rolling pengajar. Rolling pengajar, Iya, gimana karena tuh maksudnya? sehebat apapun kurikulum ya latihan soal itu kan bisa dicari semua. Ada tersebar lah di YouTube, di Google ya, di internet untuk soal-soal atau modul belajar. Tapi kalau guru, nah itu kuncinya. Yang bagaimana dia akan bisa menyampaikan materi biar bisa menyerapkan ilmu itu. Maka kalau guru yang dirasa muridnya itu merasa gurunya itu kurang kompeten ya, tentunya bisa kita rolling setiap saat, itulah kelebihan kita sih. Oke, jadi ada Jadi jaminan rolling itu nggak terbatas. iya, tanpa batas. Tanpa batas. Kalau siswanya Rolling nggak pengajar cocok setiap saat. udah Iya, seperti itu. nanti oh ya berarti Kuncinya emang karena ujung tombaknya di main behind the gun itu di bisnis jasa pendidikan adalah pengajar ya, teacher. iya, pengendalinya ya. Iya, itu menarik. Ada bedanya nggak sih Kak Isan dari sebelum pandemi bisnis pendidikan ini dengan setelah pandemi? Ya, bedanya dulu sebelum pandemi kita asik dengan bimbel offline ya, kurang lebih sampai ada 4 cabang. Bahkan kita tarik mundur lagi dulu waktu masih berpartner ya, bisa 10 atau 11 cabang gitu di franchise ya, di franchise kan. Nah setelah pandemi itu satu persatu rontok lah gitu ya, karena orang mungkin takut ya untuk belajar datang offline gitu ya. Nah ternyata uniknya kita tuh di privat ini saat pandemi di 2 bulan pertama mungkin ada penurunan, tapi di bulan ketiga pandemi itu justru malah mengalami peningkatan cukup Demand-nya naik ya. impact-nya. Wah, berarti kenapa nggak kita seriusin nih di privat ini sejabodetabeknya? Karena kuenya juga lebih besar ya. Gitu kan. Jadi sekarang tuh shifting lah ya. Tadinya dari fokus bimbel sekarang lebih banyak ke Iya, private. sekarang lebih privat. Ada berapa persen Kak Isan private tuh menyumbang revenue dibandingkan bimbel? Wah, itu bisa 90% kali ya 90%. dibandingkan bimbel sekarang. Tapi bimbel sekarang masih jalan kan tetap. Bimbel ada di kantor pusat kami sebagai operasional, tetap aja bimbel. Bimbel offline tetap satu cabang. Nah, Kak Isan, menurut Kak Isan sendiri udah dari 17 tahun Galan berdiri ya, itu kan pasti effort untuk kita mengedukasi masyarakat agar memilih Galan juga pasti adalah ya. Selama ini komunikasi yang dilakukan dari pihak Galan sendiri untuk ke customer tuh melalui apa aja channelnya? Ya, channel kita mulai dari sosial media ya. Kita ada Instagram, Privat Galan namanya, Facebook, Privat Galan juga, ada YouTube, Privat Galan juga, website juga ada privatgalan.com. Tapi untuk YouTube kita masih belum optimal. Mudah-mudahan nanti bisa digarap lebih optimal lagi channel Nah, YouTube. berarti kan fokusnya banyak di sosial media ya? Iya, Apakah ada betul. channel lain yang mungkin yang lebih konvensional apa yang dilakukan? Iya, biasanya kita selalu setiap bulan menanyakan kritik dan saran. Evaluasi juga rapor bulanan perkembangan belajar anak kita berikan. Kita minta juga feedback dari orang tua, kritik saran. Itu mungkin juga
menyebabkan kita alhamdulillah 17 tahun bisa bertahan karena kita selalu meminta kritik dan saran. Tentunya Mendengar. kritik dan saran itu tidak hanya mengendap, tapi kita eksekusi Oke, oke, gitu oke. sebagai solusi. Itu Iya. sih kuncinya juga. Intinya bisa bertahan adalah selalu mendengarkan customer ya. Iya, mendengar customer, kritik sarannya itu. Kalau di sosial media sendiri sebagai channel utama kan berarti sekarang ya, Iya. itu banyak nggak sih Kaisan yang dapat, terutama kan untuk private ini kan covernya Jabodetabek lumayan Iya. luas ya. Itu biasanya mereka emang dapat infonya dari sana atau ada referral Iya, atau gitu? semacam dari yang kami tanyakan, ada yang dapatnya dari Instagram, ada juga dari web, ada juga dari referral lah. Ya kalau referral kita pakai ada reward-nya lah. Oh, ada Program program student ini lah get ya. student, voucher belanja. Gimana Lumayan tuh? lah. Boleh diinfo gimana tuh? Iya, voucher belanja. Jadi setiap yang mengajak minimal 1 orang, dapat voucher belanja Rp100.000 di minimarket yang terkenal tuh ya. Oke. Tahu lah mungkin ya. Dan Ya. itu berlaku kelipatan. Oh, berlaku Dan kelipatan. alhamdulillah itu berjalan cukup efektif ya. Itu jadi salah satu apa namanya, penyumbang klien baru yang paling Iya, banyak ya? termasuk paling banyak selain lewat melalui sosial media. Itu dari referral itu. Ya, karena bisnis jasa pendidikan ya, Iya. ya pasti testimoni itu sangat ngaruh ya. Iya, betul betul. Oke. Nah, Misan, kalau misalnya mereka ini bimbel kan sekarang banyak banget nih ya. Iya. Ada yang punya platform seperti Hmm. sebut aja Ruang Guru dan teman-temannya. Terus, gimana Kak Isan sendiri ngelihat persaingan Privat Galan dengan beberapa kompetitor ini? Iya. Kalau kita melihat kuenya yang masih sangat besar ya, yang belum digarap, nilainya menurut saya sempat ngecek di ChatGPT bisa puluhan bahkan ratusan triliun. Jadi saya rasa sih itu hanya produk pelengkap aja sih ya. Orang-orang yang belajar online banyak murid kami ketika saya tanyakan, mereka langganan juga belajar di Ruang Guru gitu. Tapi mereka tetap butuh juga kok privat di kami. Mereka juga ada juga yang sudah bimbel di tempat lain ya. Jadi mereka datangi ke lokasi tersebut, tapi butuh privat juga di rumah. Jadi nggak masalah sih, kuenya masih besar. Kuenya masih besar Jadi ya. kita ya Nggak usah bersinergi dipusingin lah ya. aja, nggak usah dipusingin. Kecuali sudah red ocean nih. Iya. Tadi saya sempat di belakang layar sempat ngobrol ya. Tadi Oke. Kaisan sempat mention bahwa setiap siswa private yang baru ini itu selalu ada kunjungan ya atau assessment. Ya betul. Itu boleh diceritain mungkin? Ya, menjadi salah satu pembeda kami. Banyak orang tua juga yang nggak menyangka, yang sudah biasa memakai jasa privat dari lembaga lain gitu ya. Kok baru kali ini nih Galan, dari pihak Galan ternyata harus melalui tahap survei dulu. Nah itu pembeda kami. Tujuan kami survei adalah tentu untuk bonding, menggali lebih dalam kebutuhan siswa, bisa tahu juga alasan kuat mereka kenapa memilih kami. Karena kan ketika mereka mencari info tentang privat, misalkan les privat Jakarta Selatan, itu kan tentunya bukan hanya nama kami yang muncul, Galan. Tapi lembaga lain juga. Ya, ketika mereka lebih memilih kami, itu bisa kita gali. Kenapa alasan lebih memilih Galan daripada lembaga lain. Nah itu kita bisa tahu. Gitu. Ya, ini dari sisi bisnis menarik ya, teman-teman, buat mungkin ini insight bagus. Yeah. Galan itu selalu siswa baru itu untuk selalu disurvei. Ya, pernah kita uji coba sesekali nggak disurvei. Kayaknya bondingnya lain, jadi efeknya dengan orang tua. Bondingnya lain. Jadi pengalaman kami dengan disurvei itu bisa membuat lebih langgeng gitu. Lebih langgeng. Hubungan kerjasama antara lembaga dengan murid. Iya, berarti tadi manfaatnya satu, kita membentuk relation lah dengan customer ya, bonding satu, yang kedua. Terus ada efek kejut. Tadi Kaisan sempat cerita orang tua sempat kaget, kok private lain nggak ada yang survei dulu nih kayak gini nih. Jadi ini memberikan memberikan efek kejut di luar dari ekspektasi, lebih tinggi dari ekspektasinya pelanggan. Dan juga dari situ tuh akhirnya kita bisa gali ya kebutuhan mereka. Terkadang saat kita survei niatnya hanya 1 anak, bisa 2 anak, 3 anak. Wah, gitu. Yang closing jadinya, alhamdulillah berkah dari silaturahmi itu. Ya, ini bisa jadi strategi pembeda jadi Galan ya. Itu menarik. Itu pertama kali muncul ide itu emang dari awal private diterapkan apa gimana, Kaisan? Kita mencoba mengimplementasikan hadis Nabi. Manfaat dari silaturahmi itu kan ada 2. Panjang umur dan juga banyak rezeki. Itu kuncinya di situ aja. Ya mungkin seperti itu. Jadi banyak rezekinya tadi, niatnya 1 anak yang hanya buat les, jadi 2, 3 yang daftar. Ya. Efek dari silaturahmi itu. Dan yang survei Kaisan sendiri? Kebetulan ya, saya sendiri dulu saat ini. Karena memang biar dapat feel-nya ya. Dan juga kan kebetulan
pekerjaan saya kalau di kantor ini nggak terlalu banyak beban ya, semua sudah diserahkan ke tim. Jadi ya daripada saya Bingung mau bingung mau ngapain. ngapain lagi istilahnya, sombong amat. Ya udah survei aja lah, kalian cari angin segar kan keluar. Oke, oke, oke. Apa namanya, eee, teman-teman nih kalau misalnya mau tahu info lebih lanjut tentang Galan tadi ada Instagram-nya tadi apa? Ya Instagramnya Privat Galan, Mhm. Facebooknya juga sama Privat Galan, website privatgalan.com dan juga YouTube Privat Galan Dan itu sama. berlaku bukan cuma untuk yang mau cari private ya, bahkan tutor juga Iya, boleh ya? jadi setiap caption atau bikin posting harian juga selalu tuh caption paling akhir ada kok, ini, nyari guru tetap. Oh, tetap selalu Iya, nyari harus guru? selalu nyari guru, harus imbang gitu. Proses mencari guru dan mencari murid harus sama-sama berjalan setiap hari. Iya, karena stok gurunya harus lebih banyak ya. Iya, Tadi ada betul. garansi Makin banyak guru mhm, karena itu tadi ada garansi, makin banyak ya kualitas guru kita bisa terima. skema untuk ke guru ini sendiri gimana mungkin, Kak Ya Ihsan? sistem kita bagi hasil ya, Iya sih. sistem bagi hasil dengan lembaga, seperti itu Cuman sih. berarti si, tutor atau guru ini, itu yang sudah diterima di Galan, itu dia Mhm. akan pasti selalu mendapatkan siswa atau gimana? Ya, jadi kita melalui proses seleksi dulu untuk guru ya, mulai dari IPK minimal 3,0, Oh, saya terus bisa juga tuh ya berarti. terus juga PTN ya, justru lulus dari PTN. Boleh mahasiswa aktif ataupun sudah lulus dari S1, S2, S3. Wajib mengirim juga KTP asli, KTM asli, kartu tanda mahasiswa, dan juga foto setengah badan asli dengan alma maternya, jakunnya. Jadi jangan sampai kita kecolongan ngaku-ngaku mereka dari PTN, tapi foto dengan alma mater aja nggak ada ya. Oh, iya, benar, benar, benar. Itu untuk menjamin kualitas kita juga, kita harus seleksi di awal, baru kita sudah lolos seperti itu, kita masukin ke grup WhatsApp. Seperti sih. Ini menarik, tadi kan Kak Ihsan sempat mention bahwa, bisnis pendidikan wajahnya itu adalah di gurunya ya, Iya di betul, mereka. ujung tombak. Nah, ujung tombak dari bisnisnya. Berarti kan untuk, rekrutmen itu juga lumayan ketat dan harus sesuai dengan, budayanya Galan sendiri ya. Iya, Itu ada kriteria khusus nggak sih, Kak Ihsan? ya kriterianya tentunya ya tadi seleksi awal ya kita sudah sebutkan, ada juga sih nanti ada tata tertibnya, Satu tertib. seperti itu, hak kewajiban. Bahkan, nggak tahu lembaga lain ada nggak, ketika amit-amit ya suatu saat ada orang tua mangkir itu, gagal bayar, lembaga berkewajiban juga tetap, memberikan hak si pengajar, Iya, iya, iya. tapi nominalnya tentu lebih kecil. Kita Rp50.000 per sesi untuk pengajar apabila suatu saat tidak dibayar oleh orang tua murid. Oh, Jadi jadi pengajar tetap tenang suatu oke. saat mangkir. Kita justru kan dirugikan, lembaga mengeluarkan uang kan, Mhm. gitu per sesi. Kalau 8 sesi ya tinggal kalikan aja tuh. Berarti ya karena tadi ujung tombak Hmm, dan juga wajahnya dari Galan sendiri, ya, semua tutor ini akan ada pembekalan, apa namanya, seperti, tata tertib, komunikasi dan segala iya macam gitu betul. ya? Itu Di tata tertib itu semua diatur hak kewajiban, termasuk juga misalkan aturan main jika suatu saat orang tua menyatakan ingin off, itu dilarang untuk main belakang. Kita kasih pernyataan bahwa setiap ilmu yang diterima si anak itu tidak berkah, setiap rupiah yang diterima guru juga tidak halal. Seperti itu sih. Kita warning gitu. Aduh, iya. Ya Tinggal emang pilih aja tuh. ya Ya alhamdulillah sekarang efektif juga sih kayak gitu. ya, 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 itu juga tadi saya sempat pengen nanyain itu Kunciannya, juga, salah satu strategi kuncian. kuncian. Oh, bocoran cuma ada di channel ya, Konspirasi itu. Iya, Nggak ada di channel lain. Rahasia kami ini. terima kasih. Enggak, karena memang, bisnis ini termasuk, salah satu yang gampang untuk Rentan apa main namanya, belakang. bypass lah ya, Iya, main belakang bypass. gitu. Iya. Ternyata itu Kunci kuncinya. kita di situ aja. Intinya si guru nggak akan bisa kaya raya kok dengan 1-2 murid yang diambil dari kita. Dan kita pun nggak akan jatuh miskin dengan kehilangan 1 murid yang ditikung oleh mereka. Gitu aja sih. Oh, iya. Jadi biar lega Iya, sama-sama. lega, nggak usah terlalu dipikirkan ya. Iya betul. Rezeki mah tadi kuenya masih banyak kok Masih ya. banyak kuenya, insya Allah. Ini, ada cerita menarik nggak sih Kak Ihsan dari 17 tahun pengalaman ini dalam membangun Galan tuh apa? Kita menariknya yang tentunya yang tadinya itu anak yang mungkin ya udah usianya cukup dewasa tapi belum lancar perkalian pembagian tambah kurang. Mereka akhirnya melancar di kabar takunya. Yang tadinya mereka skeptis juga di murid privat kami ada lulusan. Dia hanya sekolah SMK gitu kan. Bisa nggak sih tembus PTN favorit ya? Alhamdulillah dari walaupun dia SMK gitu bisa masuk Unpad itu kebanggaan tersendiri sih buat kami sih. Ya, jadi lebih ke pencapaian-pencapaian Iya mereka ya betul dengan betul. bantuannya dari Galan ya. Ada kalau dari segi bisnis mungkin Kak Ihsan ada yang menarik Mm-mm. nggak? Dari sebelumnya tadi berarti kan mentoring itu
2019 ya sama Pak Teguh itu ya. Pak Teguh 2021, 2022. 2021 ya. Ada yang menarik nggak sih dari sebelum bermentor dengan setelah Iya, bermentor? saya merasa dengan itu tadi ikut komunitas TDA ya. TDA Depok kita sama-sama ya di Depok. Adanya kelompok mentoring bisnis, kita merasa jadi bisnis itu lebih tertata, lebih rapi by system. Karena orang bisnis beda dengan orang dagang. Kita mulai dari legalitasnya, SOP, sistem dan lain-lain. Ya walaupun 2022 saya udah selesai dengan KMB dengan Pak Teguh itu ya. Sekarang ada program KMB saya ikut lagi yaitu dengan Bang Davi, Ketua TDA Depok 8.0. Terima kasih Bang Davi. Iya, jadi kita Jadi intinya harus belajar, owner. Kalau nggak belajar ya siap-siap tergilas zaman. ya siap Continuous betul. learning. Continuous learning. Ini Continuous juga learning termasuk prinsip. dari salah satu nilainya ini ya, Ya, Galan ya. kita ada Di sini Kaizen. ada Kaizen ya. Ya. Kaizen itu continuous learning. Continuous Mungkin improvement boleh terus. diceritain dikit Kaizen. Ya. Value-nya ini apa aja dan maknanya seperti Ya, apa? kita memiliki value spiritual, family, teamwork, Kaizen, and synergy. Spiritual tentunya ya kita tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan ya. Jadi semuanya ini yang menggerakkan hati konsumen ya, customer, orang tua, murid, guru, semua kan tentunya dari Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mereka merasa puas, bisa langgeng long term dengan kami belajarnya, ya tentunya itu karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai spiritual. Kemudian family, kita ingin menciptakan seperti ya tadi kekeluargaan, bukan hanya transaksional, baik dengan customer, dengan guru, dengan tim. Kita anggap semua seperti family. Yang tadi survei juga untuk membangun Iya, kekeluargaan iya dengan itu salah ini ya, satu customer. bagai value family kita yaitu dengan surveinya, dengan guru ya itu tadi kita pun ada transport. Jadi walaupun ada bagi hasil, kita ada transport ekstra Rp5.000 per sesi. Nanti tinggal diakumulatif aja selama sebulan berapa kali pertemuan, kita kalikan uang transportnya. Kalau guru nggak dibayar, amit-amit ya misalkan, kita tetap bertanggung jawab sebagai lembaga untuk memberikan haknya, gitu walaupun nominal lebih sedikit dari yang normal. Kemudian teamwork ya tentunya bisa 17 tahun ini tentunya butuh teamwork ya, biar bisa terus survive, bahkan hingga bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Kaizen, continuous improvement, yaitu tadi perbaikan terus-menerus, kita selalu minta kritik saran dari orang tua setiap bulannya. Tentunya kritik saran itu nggak hanya kita tampung, tapi kita eksekusi menjadi sebuah solusi. Kemudian terakhir sinergi, ya kita jadi alhamdulillah ada kerjasama juga dengan pihak sekolah, ada yang meminta untuk guru eskul di SMP Negeri 257 itu Jakarta Timur, guru eskul KIR, jurnalistik kita menyediakan. Terus juga ada Polres Depok setiap tahunnya ada tryout selama 2 hari buat anak-anak SMA kelas 12, 25 anak itu yang udah diseleksi oleh pihak mereka. 2 hari kita kerjasama juga untuk tryout, persiapan mereka calon casis Polri, Akpol gitu. Ya seperti itu dari kita. Ya, ini menarik ya terkait tentang tadi Kaizen, continuous improvement. Itu kan tadi sempat di-mention Kak Isan bahwa setiap input dari customer itu nggak cuma didengar dan ditampung, tapi juga Iya, betul, dieksekusi. eksekusi. Nah, Secepatnya kalau perlu. Cuman gini Kak Isan, kadang-kadang kan memang ada input yang terkadang terlalu apa ya? Gimana caranya Galan itu membedakan, oh ini yang harus kita eksekusi segera, ini mungkin kita bisa pertimbangkan dulu atau Ya, gimana? tentunya kita lihat juga jenis input kritik sarannya seperti apa dulu. Kalau memang boleh dibilang tidak masuk akal, ya kita tinggal sampaikan aja. Insya Allah bisa lah saling kompromi lah. Intinya sih komunikasi itu tadi, quick response segala macam. Sebenarnya dengan terkait tadi bonding dan sudah survei, menjalin silaturahmi itu harusnya udah kefilter sih ya. Iya. Yang input-input yang masuk tuh udah jauh lebih baik ya. Iya. Oke, mungkin Om Isan ada closing statement ke Closing teman-teman statement apa ya? inspirasi. Ada sih catatannya, boleh nyontek dikit ya. Wes ya, dipersiapkan sampai nyatet ya. Oke. 3 tips ya. Kalau usaha versi saya nih, pertama harus punya benchmark. Benchmarking kita siapa nih? Minimal 3 lah. Agar itu menjadi bahan bakar kita untuk terus berjalan. Saya ini ada kategorinya nggak? Kategorinya 2. Tentunya lihat dari omsetnya. Lihat jadi ini ya, masa usahanya dia, umurnya. Tentunya. Kita lihat mana yang benchmark kita yang sudah lebih dari 5 tahun berjalan, mana yang memiliki omset miliaran gitu. Kalau percuma kan kalau usahanya lama,
puluhan tahun, tapi omsetnya masih ratusan juta doang, ngapain kita jadikan benchmark ya. benchmark kan seperti itu. Itu pertama punya benchmark. Alhamdulillah kalau saya mau disebutin 5 bukan ada ya. 5 off the record lah Sensor. Itu kan kompetitor. Iya. Kemudian fokus satu bidang. Jangan banyak bidang. Waktu kita pandemi juga pernah, karena kaget itu ya, shock dengan omset yang anjlok drastis. Kita sempat pivot juga, usaha masker, hand sanitizer. Tapi market kita orang tua murid, itu membantu sekali tuh dengan kita punya database. Orang tua murid yang banyak itu. Mereka jadi pelanggan pertama kita lah. Dan pelanggan terbesar. Jualan masker dan hand sanitizer. Dan juga buah online namanya Mafaza Fruits. Tapi kita pikir setelah pandemi usai, ini harus fokus nih, mana yang angsa bertelur emasnya nih. Ya kita lihat ya angsa bertelur emas kita ya jasa pendidikan ini. Maka kedua bisnis yang kita sempat pivot itu hand sanitizer dan juga buah online ya, kita tutup. Biar fokus ya. Kemudian yang terakhir ya, owner itu harus continuous learning, harus terus belajar. Salah satu wadah belajar ikut KMB, kelompok mentor bisnis yang ada di TDA Depok, dan juga saya juga ikut mitra binaan UKM Center FEB UI. Nah, hari ini insya Allah siang ini ke UI juga. Mau belajar dengan dosen FEB UI. Intinya terus belajar lah. Semangat belajar emang harus ada ya. Iya. Karena kalau owner yang nggak mau bertumbuh, bisnisnya nggak akan tumbuh. Iya, ngefek ke situ. Kata Bang Davi, mentor KMB saya kan, man behind the gun. Intinya man behind the gun. Iya, bisnis itu apa aja sebenarnya bisa, yang penting orang yang karena tools ya, strategi bisnis banyak berlimpah di YouTube, di Google ya. Tapi kalau ya owner sendiri nggak mengeksekusinya, percuma juga. Ya, nggak take action. Siap. Teman-teman yang nonton Seperti itu. kita boleh ini mungkin Kak Ihsan berjejaring mungkin networking dengan Kak Ihsan. Ya boleh, di Instagram saya ada Kak Iksan, ya bisa dicari. Nanti kita taruh di deskripsi. Ya betul. Di Facebook Iksan Mutakin. Siap. Nanti bisa saling DM-an boleh. Mungkin segitu cukup ya. Siap, Kak Ihsan. oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kurangan salah-salah kata ya. Iya, terima kasih banyak udah diperkenankan kita main ke sini. Mungkin nanti kita boleh shoot beberapa boleh. Kayak ada visi misi, ini ada beberapa penghargaan juga. Iya, siap. Ini kita buat jadi. Terima kasih banyak Kak Ihsan atas waktunya. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sama-sama. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.